Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKBM Muara Timur. Di sini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi tentang mengelola gejolak untuk kelas 11 paket C, C9 unit 2. Manajemen konflik. Cara menyelesaikan konflik di sini tuh ada 3 caranya. Yang pertama yaitu bersikap acuh tak acuh. Sikap ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan secara langsung untuk menghadapi sebuah konflik. Dalam keadaan ini, konflik dibiarkan berjalan dengan sendirinya, baik ke arah konflik konstruktif maupun destruktif. Yang kedua yaitu menekannya. Menekan konflik dapat bermanfaat untuk menyusutkan dampak negatif dari konflik. Menekan konflik hanyalah pemecahan semu yang suatu saat akan muncul kembali, karena cara tersebut tidak mengatasi maupun menghilangkan faktor penyebab konflik. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyelesaikan penyelesaian konflik. Dengan cara ini hanya mungkin dilakukan apabila latar belakang konflik dihilangkan. Itu tadi ada 3 cara dalam menyelesaikan konflik. Untuk selanjutnya yaitu gaya manajemen konflik. Gaya pendekatan seorang atau sekelompok orang dalam menghadapi situasi konflik dapat dilaksanakan sehubungan dengan tekanan relatif antara cooperativeness yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok. Yang kedua yaitu assertiveness, merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau suatu kelompok. Kemudian gambar di samping merupakan 5 gaya manajemen konflik berkaitan dengan adanya tekanan relatif di antara keinginan untuk menuju ke arah cooperativeness atau assertiveness sesuai dengan intensitasnya dari yang rendah sampai yang tinggi. Keterangannya yang pertama itu ada tindakan menghindari, tindakan kooperatif dan tidak apatis, menarik diri dari situasi yang berkembang dan atau bersikap netral dalam segala macam cuaca. Misalnya seorang pelajar yang ada konflik dengan temannya tidak ada usaha untuk menyelesaikan, malah mereka saling menghindar. Yang kedua yaitu kompetisi atau komando otoritatif, bersikap tidak kooperatif tetapi tidak apatis, bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam situasi menang atau kalah, dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Misalnya konflik bandara di Yogyakarta, walaupun WT tetap kekeh untuk tetap menahan lahan mereka, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan bandara tersebut. Yang ketiga ada akomodasi atau meratakan, bersikap kooperatif tetapi asertif, yaitu memberikan keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diusahakan secara buatan. Kemudian yang keempat ada kompromis, adalah bersikap cukup kooperatif dan juga asertif dalam intensitas yang cukup, bekerja menuju ke arah pemuasan pihak-pihak yang berkepentingan, mengupayakan tawar-menawar untuk mencapai pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak meskipun tidak sampai pada tingkat optimal. Tak seorang pun merasa bahwa yang bersangkutan menang atau kalah secara mutlak. Misalnya, dalam konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintahan Indonesia, masing-masing mengurangi tuntutan. Aceh diizinkan menjalankan syariat Islam dan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi atau kerjasama, bersikap kooperatif maupun asertif, berusaha untuk mencapai kepuasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah sehingga setiap individu atau kelompok dapat mencapai keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya. Selanjutnya ada hasil manajemen konflik. Dari gaya manajemen konflik tersebut, kemungkinan hasil yang didapat 1. Konflik kalah-kalah.
Konflik kala terjadi apabila tak seorang pun di antara pihak yang terlibat mencapai tujuan yang sebenarnya. Hasil kala biasanya akan terjadi apabila dikelola dengan sikap menghindari, akomodasi, meratakan, atau kompromis. Kemudian yang kedua ada konflik menang kalah. Pada konflik menang kalah, salah satu pihak mencapai apa yang diinginkan dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Hasil konflik ini diperoleh dengan persaingan atau komando otoritatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada konflik menang-menang. Konflik menang-menang ini dilaksanakan dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Konflik ini diperoleh dengan cara kolaborasi. Semua persoalan-persoalan yang relevan diperbincangkan dan dibahas secara terbuka. Batu uji akhir untuk menilai sesuatu pemecahan menang-menang adalah apakah pihak yang turut berpartisipasi di dalam konflik tersebut bersedia bercakap-cakap satu sama lain sampai pada makan bersama pada satu meja. Akan tetapi selalu ada konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan kolaborasi. Maka perlu dipergunakan prinsip minus maklum, yaitu keputusan terbaik di antara yang lain. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih jelasnya lagi kalian dapat membaca di modul dan melihat di berbagai referensi lain. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.